Bab 3593. Pemimpin klan kera datang lagi. Paman Yuan mendengus enggan dan membombardir lagi. Kali ini, tinjunya bertabrakan lagi, dan kekuatan Erik Qin menyapu seluruh tubuhnya seperti gunung. Dengan wah, Paman Yuan terbang keluar dari tubuhnya tak terkendali, jatuh langsung puluhan meter jauhnya, dan terhuyung beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Paman Yuan langsung kaget. Sudah sebulan sejak dirinya kehilangan anak manusia ini dalam kekuatan tubuh ini. Maklum, dirinya berjuang di panggung berdarah beberapa hari yang lalu, jadi reikinya juga sangat penuh, dan tidak ada kekurangan energi dan darah sama sekali. Dengan dua jurus ini, Erik Qin tidak hanya memadamkan amarahnya, tetapi juga membuat Paman Yuan mengenal Erik Qin kembali. Paman Yuan, kamu baik-baik saja. Teman seiman adalah teman tetapi bukan musuh, dan Paman Yuan, tenanglah. Klan iblis bereaksi dan buru-buru berlari ke kedua sisi untuk menghentikan mereka. Banyak klan iblis terlihat sedikit sedih dan tertawa. Siapa yang mengira bahwa Erik Qin yang menyebabkan Paman Yuan datang ke sini, dan tidak lama kemudian, Erik Qin juga datang ke sini. Hentikan. Tepat ketika kerumunan bergegas untuk membujuk pertarungan, teriakan rendah terdengar lagi di kedalaman kabut darah. Saat kabut turun, seorang lelaki tua kurus dengan tongkat di tangannya memimpin lebih dari 10 klan iblis. Raja Yuan. Melihat si tua, termasuk Paman Yuan, semua klan iblis langsung memberi hormat. Orang ini adalah Raja Yuan, pemimpin salah satu klan iblis di sini. Di antara 5 kaisar klan iblis, salah satu garis keturunannya adalah keluarga kera, dan kata kera menghubungkan Yuan, sehingga sebagian besar dari orang ini dinamai Yuan. Namun nama tersebut memiliki sifat raja, yaitu orang dalam keluarga kedua setelah Kaisar Iblis Kera. Erik Qin juga melirik si tua. Paman Yuan juga terlihat seperti si tua, tetapi Raja Yuan terlihat jauh lebih tua. Tidak hanya rambut dan janggut yang benar-benar putih, tetapi juga sepasang alis panjang yang diwarnai dengan es putih. Namun, meskipun Raja Yuan tidak muda, matanya cerah dengan kebijaksanaan dan kegesitan. Jelas, meskipun dia sudah tua, dia tidak bingung. Tuan besar, kultivator biasa ini, aku tidak tahu bagaimana masuk ke Pulau Darah, dan ada beberapa kebencian dengan Paman Yuan. Seorang klan iblis berjalan di sebelah Raja Yuan dan memperkenalkannya dengan suara rendah kepada si tua. Bukannya aku punya dendam, tapi aku tahu anak ini berbahaya dan licik. Dia bukan dari klan yang sama, dia tidak boleh memiliki pikiran yang sama dengan kita. Semua orang harus waspada. Paman Yuan masih berkata dengan wajah bermusuhan. Sekarang kita di sini, rasa terima kasih dan dendam sebelumnya tidak ada artinya, dan perbedaan klan dapat diabaikan. Raja Yuan menggelengkan kepalanya. Teman seiman, tidak tahu siapa namamu. Erik Qin. Erik Qin tidak menyembunyikannya, karena tidak perlu. Ini teman seiman. Kamu bisa memanggilku Herman Yuan. Dia maju beberapa langkah dengan tongkat, menatap Erik Qin sebentar, dan tersenyum. Aneh, teman seiman penuh dengan reiki dan belum embos. Teman seiman baru pertama kali datang ke Pulau Darah. Apakah punya banyak pertanyaan? Apakah kamu tertarik untuk mengobrol? Aku benar-benar ingin bertanya pada senior tentang sesuatu. Erik Qin mengangguk. Dalam perjalanan, dirinya mendengar Paman Zhu dan Susan Hong melafalkan nama Raja Yuan. Raja Yuan telah lama terperangkap di Pulau Darah, dan telah mencari jalan keluar. Dia seharusnya memiliki banyak pemandangan di tempat ini. Ya, ini bukan tempat untuk bicara.
Kalau teman seiman tidak menyukainya, boleh ikut kami. Dengan senyum ramah dari Erik Kin, Raja Yuan membawa pertapa siluman dan berjalan menuju ke depan. Ikuti Raja Yuan dan yang lainnya sepanjang jalan, dan segera datang ke tempat mereka biasanya tinggal. Setelah berjalan jauh, Erik Kin juga memiliki kesempatan untuk mengamati Pulau Darah dengan cermat. Luas pulau ini tidaklah kecil, namun sangat disayangkan hanya berupa pulau yang hampir gundul, sehingga tempat tinggal klan iblis ini hanya merupakan tempat dengan medan yang sedikit lebih tinggi dan letaknya yang datar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pusat ruang terbuka dibuat menjadi lubang kecil, di mana beberapa tanaman unik untuk Pulau Darah ditempatkan, dan api menyala di atasnya. Dalam perjalanan, Paman Yuan di kejauhan telah menatap Erik Kin dengan keras, yang membuat Erik Kin tidak berdaya. Meskipun Paman Yuan sangat sial sekarang, dia sendiri yang melakukannya, tetapi pada saat itu, mereka ada di tangan dirinya sendiri, jadi kamu jangan suka menyimpan dendam. Ya, kamu pergi dulu dan selesaikan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Menyuruh Paman Yuan dan yang lainnya bubar, dan Herman Yuan dan Erik Kin duduk di dekat api unggun. Senior, aku punya teman yang berlumuran darah sebelumnya. Mendengar dari Susan Hong, mungkin kamu punya cara. Tidak tahu apakah kamu bisa membantu. Setelah duduk, Erik Kin melengkungkan tangannya terlebih dahulu. Meskipun dirinya penuh dengan keraguan tentang Pulau Darah, tentang cara keluar. Tapi orang ini semakin sakit parah sekarang. Erik Kin masih berencana untuk menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Aku juga pernah mendengarnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melihat situasinya, kata Herman Yuan. Silakan senior. Begitu Erik Kin melambaikan tangannya, tanpa sadar Tracer Taois muncul di depan keduanya. Pada saat ini, Tracer Taois tidak hanya bingung, tetapi juga koma, berbicara segala macam omong kosong, jelas penyakitnya lebih serius dari sebelumnya. Yang paling membuat Erik Kin sakit kepala adalah gejala ini sama dengan kabut abu-abu sebelumnya, yang tidak dapat terbentuk di ruang memurnikan obat, bahkan tidak ada reiki langit dan bumi di sini, dan sangat sulit untuk membuat pil mujarab. Herman Yuan menempelkan dirinya. Pertama, dia mengamati kulit Tracer Taois, lalu mengedipkan matanya, meletakkan jari-jarinya di pergelangan tangannya, dan merasakannya sebentar, lalu melepaskan tangannya. Apakah senior Yuan punya cara? Keracunan teman seiman tidak terlalu dalam. Aku benar-benar dapat menyembuhkannya, tetapi jujur saja, itu membutuhkan banyak sumber daya. Tetapi Erik, kamu menyelamatkan orang-orang kera aku. Aku akan membantumu dengan ini, kata Herman Yuan perlahan-lahan. Kemudian dia berdiri. Angkat tangannya ke arah api unggun. Hus. Di bawah operasi Reiki, api unggun yang tampaknya kecil meledak ke langit dalam sekejap. Pada saat ekspansi, Herman Yuan mengulurkan tangannya dan mengambil api yang sangat kecil, tetapi memancarkan api yang ratusan kali lebih panas daripada api di sekitarnya. Ini api suci. Erik Kin tampak jelas tergerak, sedikit terkejut. Aku tidak menyangka akan melihat api suci di Pulau Darah ini. Teman seiman juga tahu api suci. Herman Yuan menatap Erik Kin secara tak terduga. Kemudian, dia meletakkan api di beberapa tanaman khusus di Pulau Darah. Kemudian tanaman itu dinyalakan oleh api suci, dan Herman Yuan pergi ke sebatang kayu dan mengikat Tracer Taois di sana. Benda ini unik untuk Pulau Darah, atau satu-satunya tanaman, dan hanya api suci jenis ini yang dapat menyalakan benda ini. Di bawah aksi keduanya, asap yang dipancarkan dapat menghilangkan lautan darah dan noda darah pada para kultivator.
Setelah itu, Herman Yuan menjelaskan kepada Eric Qin. Eric Qin melihat ke samping, wajahnya sedikit aneh. Meskipun dirinya mengerti bahwa Herman Yuan menyelamatkan orang, dan seharusnya tidak perlu mempermainkan dirinya sendiri. Namun, di depannya sekarang, ada nyala api yang dinyalakan oleh api suci di tanah, dan di atasnya ada rak kayu dengan tracer Taois diikat dengan kuat. Bersambung.